Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Untuk video kali ini, saya akan membahas apa itu pengertian tentang paragraf. Nah, sebelum memulai pembahasan tentang apa itu pengertian paragraf, saya akan memperkenalkan diri dan akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya dan teman-teman saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kami dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Oke, kita sekarang langsung ke perkenalannya aja ya. Di kelompok saya ada 3 orang. Yang pertama di situ ada Mas Bondan Pamungkas dengan NIM 2018003043. Yang kedua ada Mas Idewaka Panghegar dengan NIM 2018003036. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Wildan Elvano Rafki dengan NIM 2018003032. Oke, jadi kita langsung mulai pembahasannya saja ya. Seperti yang saya katakan di awal, kalau kita di sini akan membahas apa itu paragraf. Oke, paragraf itu adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan oleh penulisnya. Nah, paragraf itu memiliki fungsi. Jadi, sebelum memahami teks bahasa Indonesia, kalian perlu tahu terlebih dahulu mengenai fungsi paragraf. Dapat disimpulkan bahwa fungsi paragraf itu antara lain itu ada 4. Yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah dan sistematis, yang logis dan sistematis gitu. Nah, yang kedua, fungsinya itu untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Nah, selanjutnya adalah fungsinya itu untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan ini berisi lebih dari satu variabel. Nah, untuk yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu adalah untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas seterusnya gitu. Setelah fungsi paragraf kita bahas, selanjutnya kita akan memasuki unsur-unsur paragraf. Apa itu unsur-unsur paragraf? Nah, unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangunan di dalam paragraf. Unsur pembangunan paragraf ini berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Nah, ini ada unsur-unsur yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama itu ada topik atau gagasan utama. Kalian tahu nggak sih, unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Nah, jadi topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Jadi intinya, gagasan utama baiknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Nah, unsur yang kedua yaitu adalah kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Untuk unsur yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, unsur ini itu berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid gitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada unsur konjungsi. Unsur konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung konjungsi yang bahasa Indonesianya ada 2 jenis, yaitu konjungsi dan intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat dengan kata, frasa, serta klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lainnya. Itu kita akan masuki jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf narasi. Nah, dalam paragraf jenis ini, penulis akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian.
berdasarkan urutan waktunya. Misal, ingin menulis cerita kesuksesan seseorang yang mendapatkan beasiswa studi exchange ke Inggris. Maaf, saya nggak bisa pakai bahasa Inggris ya. Oke, paragraf ini bisa dibuat dengan bercerita dari awal ketika menjadi mahasiswa baru, lalu mempersiapkan mengikuti program kuliah, hingga bagaimana cara mendapatkan program beasiswa tersebut. Nah, setelah paragraf narasi, kita akan memasuki paragraf eksposisi. Nah, biasanya paragraf ini identik dengan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Tujuannya dari paragraf ini adalah memaparkan dan menyampaikan informasi, menjelaskan dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Yang ketiga yaitu ada paragraf argumentasi. Nah, paragraf ini kutipan paragraf di atas adalah contoh argumentasi. Biasanya paragraf argumentasi ini dapat kita temui pada artikel opini atau teks lomba-lomba debat. Intinya paragraf ini atau paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Yang terakhir itu adalah paragraf persuasi. Nah, paragraf yang biasanya ditulis untuk membuat orang tergerak melakukan sesuatu untuk membeli sesuatu. Misalnya, yang bersikap ajakan untuk berbuat baik, membuang sampah pada tempatnya, menjadi sukarelawan hingga ikut memberikan donasi. Ada juga yang berupa kalimat ajakan memberi suatu, biasanya digunakan untuk teknik pemasaran atau suatu produk yang akan dijual. Kita sudah selesai menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf yang berdasarkan tujuannya tadi. Sekarang kita akan memasuki ke pembahasan jenis-jenis paragraf yang berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, di jenis-jenis ini yang saya bicarakan tadi, yaitu yang berdasarkan letak kalimat utamanya itu memiliki 3. Yang pertama, 1, itu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini merupakan jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Dalam paragraf jenis ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada di setelah kalimat utamanya. Nah, yang kedua ada paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif di awal tadi itu saya bilang kalimat utamanya ada di awal, maka induktif ini kebalikannya. Maka jadi paragraf induktif ini kalimat utamanya berada di akhir paragraf, berbanding terbalik dengan paragraf deduktif. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Itu adalah pembahasan atau penjelasan tentang pengertian paragraf-paragraf yang saya bahas. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kurangnya atau ada banyak yang tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum itu, terima kasih sudah mau menonton video ini sampai akhir. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.